Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini yang ya kayak biasa lah ya. Gue bakal bawain cerita dari Nageki no Bore lagi ya, sesuai sama requestan lu pada dan ya sesuai sama apa yang lu minta. Dan mohon maaf banget nih ya, gue baru bisa ya upload hari ini nih, harusnya sih naik hari Jumat ya. Dan ya kemarin-kemarin tuh gue ada kesibukan lah yang harus gue urus ya kan, yang selesainya tuh di hari Kamis ya, lebih tepatnya sih selesai di hari Rabu. Kamis gue ya leha-leha dulu ya setelah berbagai urusan selesai ya. Dan ya Kamis malam gue baru bisa ngelarin skripnya dan ya inilah gitu loh. Dan baru bisa record di Jumat pagi ya. Dan ya sebelum ke ceritanya, gue mau ngingetin ya buat lo yang belum nonton video rangkuman WN Nageki no Bore sebelumnya, lo bisa cek ke playlist karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore, atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja lah. Di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore. Ya lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah ya, biar lo nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas ini WN-nya, oke, web novelnya, bukan light novelnya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dari apa yang lu tahu, coba lu cross check lagi nih, yang lu baca itu WN-nya atau LN-nya. Nah, cerita kali ini tuh dibuka sama Sister Fox tuh kan, yang lagi jalan-jalan lah ya di sekitaran Zerbrudia sambil masang muka yang puas banget ya, soalnya ya dia bisa ngasih benda terkutuk yang bahkan ngebuat Mother Fox saja tuh nggak pengen gitu loh benda itu ada di Lost Inn. Dan benda itu ya batu permata peninggalan elf yang ditaruh di kotak kayu kecil, dan ya punya kutukan yang kuat banget lah itu permatanya, yang kalau misalnya dibuka bakal ngebawa kehancuran di sekitarnya. Dan Sister Fox itu puas banget karena ya dia bisa ngasih itu ke Cry lewat Hook, dan dia udah ngebayangin ya Cry yang mohon-mohon minta bantuan ke dia, tapi ditolak sama Sister Fox. Dan ya di situ Sister Fox ketawa-ketawa aja tuh kan, ngebayangin itu kayak orang gila lah ya. Nah, nggak lama udara di sekitaran Zerbrudia itu mulai berubah tuh ya secara perlahan, atmosfernya, lebih tepatnya atmosfernya tuh mulai berubah. Dan emang belum berasa banget, tapi Sister Fox tahu kalau kotak kayu yang dia kasih ke Hook itu udah dibuka nih sama Cry, dan ya kekacauan sebentar lagi bakal dimulai ya. Sister Fox ngebatin kayak gitulah. Dan pas Sister Fox ngelihat langit yang ada di atas gedung Clan First Step, kelihatan lah tuh kalau di situ ada awan hitam yang langsung ngumpul ya kan, cepet banget. Dan Sister Fox seneng dong, di situ udah wah ini bentar lagi nih. Cuma gak lama dia malah heran sendiri, soalnya itu awan hitam cuma muter-muter doang di sekitaran situ ya, di sekitaran langit yang ada di atas gedung Clan First Step tuh, gak nyebar kemana-mana. Padahal harusnya awan hitamnya itu nyebar kemana-mana, ini malah ngumpul di satu tempat doang, yang jadinya ya awan hitamnya padat banget lah di situ. Terus Sister Fox juga tahu nih gas beracun yang ada di dalam kotak kayu itu lebih kuat nih ketimbang gas beracun yang ada di Lost Inn, yang harusnya yang namanya gas itu kan nyebar ya. Lah kok ini malah ngumpul di satu tempat doang, ya jelas dong Sister Fox heran. Nah, di tempat Cry, Tino itu udah ketakutan banget tuh pas Cry ngebuka kotak kayu yang dikasih sama Hook, karena dia bisa ngerasain hawa yang gak enak banget dan asap hitam yang keluar dari kotak kayu itu. Tino juga tahu kalau itu ya gas beracun, sedangkan Cry dia malah ketawa-ketawa aja karena bingung kok ada asap hitam, ini apa ini? Ya Cry nggak tahu lah kalau itu sebenarnya gas beracun tuh, karena ya dia kan pakai artefak anti racun. Jadi ya secara otomatis badannya Cry itu bakal dibersihin selama energi sihir dari artefak anti racunnya itu masih ada lah. Jadi ya karena itulah Cry nggak tahu kalau itu gas beracun. Dan Cry juga bisa ngelihat ada batu permata hitam di dalam kotak kayu yang dikasih sama Hook itu, dan sumber gas beracun dan asap hitamnya ya dari situ. Yang pas asap hitamnya keluar nih kan lewat jendela terus ngalir nih ke langit yang ada di atas gedung Clan ya, Tino itu udah panik banget di situ. Yang sama Cry langsung ditegur lah buat udah tenang, karena ya kalau panik begitu yang ada malah blunder. Dan ya udah habis itu Cry sama Tino cabut lah tuh buat nyari jalan ke udara, lebih tepatnya ya ke atas gedung Clan First Step lah. Nah, dendam atau kutukan yang ada di batu permata tadi itu berasal dari Ratu Elf, dan karena dendam yang ada di dalam batu itu udah dari lama banget ya kan, kutukannya itu jadi kuat banget. Yang saking kuatnya dendam atau kutukan yang ada di dalam situ itu sampai ngebentuk kesadarannya sendiri pas ya asap hitamnya itu keluar. Dan ini beda kasus sama Marine Whales yang disegel. Kalau yang permata ini ya itu pure cuma ada kutukan doang gitu loh. Cuma ada dendam, yang saking kuatnya dendam dan kutukan itu ngebentuk kesadaran sendiri, yang jadinya kutukan itu punya tubuh yang berupa Ratu Elf terdahulu. Dan secara kesadaran sih ya sama kayak Ratu Elf terdahulu yang sama-sama benci ke manusia, yang semakin diperparah karena ya dia dapat kesadarannya pas ada di lingkungan manusia, yang jelas dong dia emosi banget lah. Tapi ya sebelum dia bisa ngelampiasin amarah dan emosinya itu, dia ngerasain sesuatu yang nahan dia tuh kan. Dan pas dia ngebentuk diri
aslinya nih ya, biar bisa ngelawan apa yang nahan dia. Yang dia lihat itu malah cuma laki-laki glemer yang kelihatan jauh dari kata petarung. Ini kata kutukan Ratu Elfnya sendiri ya, yang ngomong kalau Cry nih yang ada di depan dia cowok glemer, tapi dia ngerasa kalau Cry ya harus dibunuh duluan karena dia merasakan sesuatu yang nggak beres gitu loh sama Cry. Yang akhirnya ya dia sadar lah kalau yang bikin dia ngerasa begitu ada sesuatu yang nggak beres nih sama Cry karena cincin yang dipakai sama Cry, yang dimana itu adalah cincin pengendali kutukan yang dulu dipunya sama teman Ratu Elf terdahulu. Nah, pas kutukan Ratu Elf nyoba tuh ya nyerang Cry, Tino langsung narik Cry ya kan, terus kabur lah make karpet, dan Cry itu nyuruh karpet buat pergi ke gereja Light Spirit, yang jelas lah langsung dikejar tuh kan sama kutukan Ratu Elf, yang jadinya ya main kejar-kejaran lah di situ mereka ya di tengah kota gitu. Cuma ya bedanya kalau Cry sama Tino terbang naik karpet, sedangkan kutukan Ratu Elf itu lompat dari satu atap ke atap lainnya tanpa merusak atapnya, dan bentuk tubuh kutukan Ratu Elf itu juga berubah. Maksudnya pas ngejar Cry sama Tino, tubuhnya itu berubah, yang sebelumnya itu ya kayak Ratu Elf terdahulu, sekarang ya kayak macem monyet gitulah dengan ukuran yang gede banget, jauh lebih gede ketimbang Ansem. Bahkan ya gedenya itu ya setara dengan gedung 2 atau 3 lantai lah ya. Tapi ya tetap aja walaupun badannya udah segede itu, kutukan Ratu Elf nggak bisa ngejar Cry sama Tino yang naik karpet. Dan pas Cry sama Tino nih udah sampai ya kan ke wilayah gereja Light Spirit, Cry ngomong ini sesuai sama apa yang dia rencanakan, karena ya sisanya bakal diurus sama Ansem. Yang spontan Tino cuma bisa ngedoain Ansem aja, semoga Ansem dikasih keselamatan. Ya Tino mikir kalau sekarang itu Ansem lagi dapat ujian dari Cry. Sedangkan pihak gereja pas mereka ngeliat Cry sama Tino yang dikejar-kejar sama kutukan Ratu Elf ya pada shock lah. Mereka langsung pada manggil Holy Knight kan, termasuk Ansem tuh. Yang pas Ansem udah nongol, Cry langsung teriak lah nyuruh Ansem buat ngurus sisanya. Yang biasanya teman-teman Cry yang dikasih tugas sama Cry begini ya kan, itu pada seneng, apalagi ya Ansem gitu loh yang selalu mikir positif. Tapi buat kali ini beda, mukanya Ansem panik banget ngeliat kutukan Ratu Elf. Yang pertama ya karena ukurannya yang gede banget gitu loh, dan kedua ya kan kutukan Ratu Elf itu kan nyerang Cry sama Tino nih, yang untungnya karpet itu langsung nukik tuh kan buat ngindarin serangan itu, yang jadinya kutukan Ratu Elf itu nyerang barrier yang ngelindungin gereja Light Spirit, yang harusnya barrier itu bisa ngelindungin gereja dari berbagai kutukan. Bahkan Marinewell saja itu nggak bisa nembus gitu loh. Tapi ini bisa ditembus sama kutukan Ratu Elf make 1 kali serangan. Iya gimana orang kagak panik coba. Makanya Ansem mukanya pucat banget di situ. Dan karena suara pecahan barriernya itu kencang banget ya, itu bikin semua orang yang ada di gereja, mau itu pendeta, Holy Knight ataupun Hunter, pada keluar semua, termasuk party Ark yang kebetulan lagi ada di gereja juga. Yang totalnya ya ada ratusan orang lah di gereja buat ngelawan kutukan Ratu Elf. Nah, kutukan Ratu Elf itu kan ukurannya gede banget tuh, jauh lebih gede ketimbang Ansem. Tapi ya ratusan orang yang ada di situ tetep gitu loh ngeberaniin diri buat nyerang kutukan Ratu Elf. Cuma sayangnya nggak ada yang efek. Bahkan kutukan Ratu Elf aja tetep fokus gitu loh buat ngebunuh Cry. Tapi ya untungnya ada Ark yang ngelindungin Cry dan berhasil motong tangan kutukan Ratu Elf. Dan Tino awalnya pede banget nih, wah masih ada kesempatan nih buat menang, karena ya Ark aja bisa tuh motong tangannya kutukan Ratu Elf. Cuma pikiran itu langsung hilang pas Tino ngelihat tangan kutukan Ratu Elf tumbuh lagi. Ini bukan tumbuh sih, lebih ke arah kayak tiba-tiba ada gitu, kayak spontan blep gitu, langsung ada. Wah ini, Tino udah kacau banget lah di sini. Nah, Ark itu kan udah motong tangan kutukan Ratu Elf tuh, tapi pas di situ ya kan Ratu Elf itu tetap ngacangin Ark. Udah dipotong tangannya, Ark masih dikacangin dan dia masih fokus buat nyerang Cry. Yang untungnya ada Ansem tuh yang nyerang kakinya kutukan Ratu Elf, yang sama aja dikacangin juga sama kutukan Ratu Elf gitu. Karena ya pas kakinya hancur, ya langsung nongol lagi gitu loh, langsung tumbuh lagi. Nah, Edgar yang ngeliat kekuatan dari kutukan Ratu Elf itu udah putus asa aja lah. Dia udah nggak tahu nih harus ngapain lagi ya. Sedangkan Cry, dia malah dapat ide gila buat ngelepasin Marinewells dan kesatria bayangan yang belum sepenuhnya mereka murniin. Biar ia diadu aja gitu loh sama kutukan Ratu Elf. Yang jelas lah Ansem langsung nolak ide gilanya Cry. Yang lain juga sama pada nolak ide gilanya Cry, karena ya mereka mikirnya iya kalau Marinewells sama kesatria bayangan ngelawan kutukan Ratu Elf. Tapi kalau sebaliknya gimana kalau mereka bekerja sama? Cuma ya Cry itu mana peduli, dia malah kesel di situ karena ya ide cemerlangnya itu ditolak begitu aja. Makanya ya Cry itu nyuruh Tino tuh buat ngebuka paksa segelnya Marinewells sama kesatria bayangan. Dan karena diperintahnya sama Cry, ya mau nggak mau dilakuin sama Tino. Walaupun ya Isabella tuh udah nyerang Tino kan, pakai sihirnya sambil nyuruh Tino berhenti tuh, tapi ya tetap aja Tino ngelepasin segelnya Marinewells sama kesatria bayangan, yang ya sebenarnya cukup simpel karena ya tinggal nyabut atau yang ngebuka rantai doang gitu loh. Yang pas Tino udah bisa ngelepasin segelnya Marinewells sama kesatria bayangan, kekuatan
kekuatan dari Marine Well sama Kesatria Bayangan tuh langsung ngumpul lagi kan, dan mereka langsung dapat kekuatannya lagi tuh sampai bikin Tino yang paling deket sama mereka itu pusing banget. Sedangkan kutukan Ratu Elf yang masih nyoba nyerang Cry tiba-tiba berhenti tuh, terus ngeliatin Marine Well sama Kesatria Bayangan yang perlahan bangkit, dan kutukan Ratu Elf perlahan juga ngerubah bentuk tubuhnya lagi yang sebelumnya kayak monyet, ini balik lagi nih jadi kayak Ratu Elf terdahulu. Nah, Kesatria Bayangan itu tanpa babi bu kan langsung nyerang kutukan Ratu Elf tuh. Cuma ya sayangnya bukan kutukan Ratu Elf yang kena damage ya kan, ini malah Kesatria Bayangan yang kena tusuk sama tangannya kutukan Ratu Elf. Jadi ya kejadiannya cepet banget, kayak sat-set drop gitu loh, kayak wah cepet banget lah, orang pada nggak ngeliat gitu loh. Yang spontan Marine Well di situ teriak kencang banget, yang Tino duga kalau ketiga kutukan itu lagi berkomunikasi tuh, yang iya-iyain aja lah sama Cry, kayak iya padahal ya Cry nggak tahu apa-apa. Nah, pas kutukan Ratu Elf nyabut tangannya tuh ya dari Kesatria Bayangan, 3 kutukan di situ ngeliatin Cry tuh yang spontan mukanya Ansem langsung pucat banget. Tapi ya Cry itu malah nyeletuk, oh mereka udah baikan. Yang pas Cry kelar ngomong begitu, ketiga kutukan itu ya kan, kutukan Ratu Elf, Marine Well sama Kesatria Bayangan langsung nyerang Cry. Yang untungnya ada Tino tuh yang refleks langsung narik Cry ke atas karpet, dan habis itu ya mereka langsung kabur lah ke tempatnya Sitri, karena ya Cry yang nyuruh udah kita cari Sitri lah kalau kata Cry begitu. Yang jelas itu langsung dikejar tuh sama 3 kutukan tadi ya kan, make naga hitam yang dibuat sama kutukan Ratu Elf, make kekuatan kutukannya yang jadinya ya mereka main kejar-kejaran lagi lah tuh. Cuma beda dari sebelumnya, kalau sebelumnya Cry sama Tino naik karpet dikejar sama monyet, yang kali ini mereka dikejar sama naga hitam yang ditunggangin kutukan Ratu Elf, Marine Well sama Kesatria Bayangan. Dan kali ini bener-bener kayak Fast and Furious yang wus wah gila nih, main kejar-kejaran di atas langit Zebrudia gitu loh. Dan untung aja ya karpet itu cepet gitu loh, jadi ya mereka susah tuh buat ngejar si Cry sama Tino. Nah, pas mereka main kejar-kejaran tuh ya di atas langit Zebrudia, ketiga kutukan yang ngejar Cry itu nyebarin gas beracun di langit Zebrudia, yang walaupun ya mereka nggak sengaja juga sih nyebarinnya, karena ya walaupun mereka kutukan tetap aja target mereka Cry doang kok, mereka nggak peduli sama yang lain. Jadi ya gas beracunnya itu nyebar karena efek dari mereka aja yang emang kutukan gitu loh. Nah, Cry sama Tino itu kan berhasil tuh nemuin Sitri yang lagi sama Nikolaf kan. Mereka lagi ada di depan pintu saluran pembuangan Zebrudia, dan Sitri di situ kayak kelihatan seneng banget karena ya dia dapat bahan penelitian baru tuh. Maksudnya ya kan sebelumnya Sitri ke pembuangan tempat pembuangan saluran pembuangan Zebrudia dan buat meneliti strawberry blast kan yang dibuang sama Cry tuh, dan dia di sini kayak dapat mainan baru lah ya Sitri ceritanya kayak gitulah. Terus sambil meluk tangannya Cry, Sitri ngasih tau lah kalau efek dari strawberry blast emang udah hilang gitu loh pas dibuang ke saluran pembuangan. Tapi ya sebelum strawberry blast itu bener-bener kecampur sama air limbah ya, ada Sewer Dragon atau naga god ya kan, dan berbagai makhluk lain yang minum strawberry blast yang dibuang sama Cry itu, yang jadinya makhluk-makhluk itu bakal nurutin perintahnya Cry. Dan pas mereka lagi ngobrol-ngobrol begitu, tiba-tiba di atas langit ya kan itu ada naga hitam tuh yang ukurannya gede banget, dan ya 3 kutukan tadi itu berhasil ngejar Cry. Dan Cry bukannya panik, malah seneng karena dia dapat ide brilian nih katanya ya kan. Dan pas 3 kutukan tadi itu terjun ya kan dari atas, kayak Marine Wells, terus Kesatria Bayangan sama kutukan Ratu Elf itu terjun tuh ya kan, dan mendarat di depan Cry. Mereka ngerasain berbagai hawa makhluk hidup lain tuh, mau itu monster atau bukan. Dan mereka juga ngerasain ada hawa kehadiran naga, yang tiba-tiba Cry itu senyum tuh kan, terus teriak dan nyuruh naga god dan makhluk-makhluk lain itu keluar dan ngelawan 3 kutukan itu, ya ngelawan kutukan Ratu Elf, terus Marine Well sama Kesatria Bayangan. Ya emang mereka pada nurutin perintahnya Cry itu, termasuk si naga god kan, mereka pada keluar gitu dari dalam selokan ya kan. Cuma ya kan, yang setiap kutukan Ratu Elf maju selangkah, naga god malah mundur selangkah. Sedangkan makhluk-makhluk kecil lain ya kan, mereka tetap maju tuh, tapi ya pas udah di depan kutukan Ratu Elf malah pada diam, kagak ada yang berani nyerang. Sampai kutukan Ratu Elf ngomong, "Kroco udah cabut aja lalu." Yang spontan naga god sama makhluk lainnya itu langsung puter balik terus ngibrit masuk ke dalam saluran pembuangan lagi. Dan Cry di situ cuma bisa melongo doang karena ya dia sama sekali nggak expect naga digituin doang langsung ngibrit. Ini literally ngibrit, puter balik lari anjir. Dan Sitri sama Nikolaf, gue pikir reaksinya bakal sama ya kayak Cry gitu, tapi mereka malah nyatet berasa kayak dapat penelitian baru. Yang pas udah kelar nyatet nih ya, tanpa aba-aba Sitri ngelempar potion lah tuh ke muka kutukan Ratu Elf, dan Sitri ngelemparnya berkali-kali lah sampai areanya itu ketutupan asap yang tebel banget, dan mereka udah nggak bisa ngeliat apa-apa lah. Dan abis itu Sitri nyuruh Tino tuh buat ngebawa Cry kabur, yang ya udah abis itu mereka kabur lagi lah tuh naik karpet, yang langsung dikejar sih sama 3 kutukan tadi. Cuma ya karena mereka telat respon ya gara-gara Sitri yang ngelempar potion asap
nyesep, udah gitu ya secara kecepatan mereka juga kalah dari Carpet, udah jelas lah mereka ketinggalan sama Cray dan Tino yang udah OTW duluan ke tempatnya Lucia dan Sage, atau lebih tepatnya ke Akademi Sihir. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih coba menurut lo soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komen. Dan ya mohon maaf kalau misalnya ini pendek karena ya gue kejar skripnya semalam aja. Asli gue sibuk banget ya, baru bisa kelar skripnya tuh malam ini ya. Tadi malam gue langsung ngelarin dan ya cuma dapat segini doang. Dan ya kayaknya sih part depan itu udah part end dari volume 7 sih. Harusnya ya. Harusnya sih ini sebenarnya udah masuk ke volume 8 nih kalau di light novel. Tapi kalau di WN ini masih volume 7. Dan ya seperti biasa sebelum akhir video ini gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari warga Wibu. Semangat terus kontennya bang. Ditunggu kelanjutan Nagekinya. By the way aku ngakak waktu bacanya sambil dengerin abang ngerakop. Pertanyaan gue, kenapa lu baca sambil dengerin gue ngerakop cowok? Aduh, gue nggak bisa loh kalau misalnya baca sambil dengerin orang ngobrol tuh nggak bisa fokus, gue jadi kebagi anjir, mau dengerin cerita dia, dengerin dia ngobrol atau ya ngebaca gitu, nggak bisa gue. Kedua dari Wahyunda, info Tsukimichi bang, apakah sudah lanjut apa belum? Jawabannya belum lanjut WN-nya, like novelnya ya belum ngejar WN-nya lah. Dan apakah akan dibahas lagi? Ya bakal gue bahas kalau LN-nya udah melebihi WN-nya. Dan semoga sehat selalu bang. Yuk sehat selalu, thank you ya Wahyunda atas donasinya ya. Dan ya info Tsukimichi seperti yang gue bilang tadi ya. Terus ketiga ada dari Axis Cult Flower. Pilih join Eris dan dilayani female orc atau join Axis dan dilayani Succubus. Tidak keduanya, kenapa saya harus memilih? Succubus itu syaitan, aku tidak mau dilayani oleh Succubus ya. Aku masih normal. Apalagi dilayani oleh female orc, tentu saja tidak. Terus selanjutnya dari Axis Cult Flower lagi. Pilih join Eris dapat arte kutukan atau Axis dapat arte OP. Enggak keduanya. Gue pengen kalau ke Isekai itu jadi orang normal. Tidak mau terlibat drama, tidak mau terlibat konflik, tidak mau terlibat oleh sesuatu hal yang memusingkan. Karena kita hidup di dunia ini aja udah pusing ya. Terima kasih. Terus selanjutnya ada dari saya. Buat ngopi biar nggak ngantuk pas kontennya. Yo thank you saya atas donasinya ya. Buat ngopi-ngopi lah ya. Dan terakhir ada dari Koko Hyo. Matt ngopi bang. Yo, by the way boleh review cosplay gue jadi Cray Andre nggak bang? Ada di IG koko.hyo ya. Boleh dimasukin video kalau berkenan. Thanks anyway. Yo, sama-sama thank you ya Koko atas donasinya ya. Dan untuk IG Anda koko.hyo ya. Bentar ya. Boleh sih. Boleh. Bagus. Bajunya nggak yang mengkilat-mengkilat gitu karena biasanya kan cosplay bajunya mengkilat-mengkilat dan jujur aja gue nggak suka tuh yang kayak gini yang nggak mengkilat-mengkilat tuh kayak bagus ini, bagus nggak jelek kok, bagus make upnya juga oke. Tapi kayak apa ya, rambutnya terlalu panjang nggak sih poninya? Kayak poninya tuh terlalu panjang gitu. Setahu gue Cray itu poninya tuh nggak nyampe mata, dia cuma di atas alis dikit gitu, nggak nyampe mata deh poninya. Itu aja sih, cuma ya secara overall ya 8/10 lah ya. Dan ya itu aja beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Pertama ada dari Bangkang. Mimiknya dikasih ke Frieren atau ke Girangan tuh, iya benar sekali ya. Frieren kan suka banget sama ya peti harta gini, apalagi ya di dalamnya kan wow banyak sekali harta karun ya. Frieren auto seneng banget itu. Terus kedua ada dari AMW 0710. Bang bahas lanjutan Saikyo Omyoji dong. Soalnya gue agak penasaran kenapa di episode akhir disebut kalau Raja Iblis bangkit dengan skenario terburuk. Gue bukannya nggak mau ngelanjutin Saikyo Omyoji ya. Gue nggak tertarik jujur ya, gue sama tema-tema Omyoji itu sebenarnya suka gitu, tertarik kayak Oh No Exorcist gue nonton, Urario no Mago gue nonton ya kan, terus Tokyo Raven gue nonton, terus apalagi lah yang Omyoji itu apa sih yang pasangan yang ditunangin tuh yang Omyoji juga tuh gue lupa itu apa ya, itu yang Omyoji gue seneng, cuma untuk Saikyo Omyoji nggak tahu kenapa kok gue kagak srek ya. Asli gue nggak srek sama Saikyo Omyoji, nggak tahu kenapa. Jadi ya mohon maaf ya, aku tidak bisa melanjutkan seri Saikyo Omyoji. Mohon maaf sekali ya.
Ketiga ada dari Ruka Devata. Coba pas bawain cerita novelnya record muka kamu juga kak. Penasaran sama orangnya. Aduh. Jangan ya jangan. Aku mukaku biasa aja kok. Aku seperti orang biasa. Aku seperti orang biasa ya sebenarnya sih. Kalau muka sebenarnya iya ada di IG ya. Terus di beberapa kontennya Bang Mac juga ada yang ya gue nampilin muka. Tapi ya untuk cerita Cray Andre sendiri kayaknya gue gak bisa nampilin muka karena ntar yang ada komuk gue semua cowok ketawa. Janganlah ya. Dan terakhir ada dari Yuki FP7MM. Kira-kira siapa yang menang? Cray versus King dari Saitama. Jawabannya Cray lah. King kan gak pakai artefak. Kalau Cray kan ya sama Cray masih bisa pakai artefaknya ya Cray yang menang. Tapi ya kalau Cray tidak menggunakan artefaknya maka King yang menang. Soalnya secara kekuatan fisik Cray itu lebih lemah ketimbang manusia normal. Ya kayak kata kutukan Ratu Elf tadi, Cray itu cowok kelemer. Ya itu aja sih ya buat beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.